Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa di Pangkep ini Bapak Bupati mencanangkan Pangkep bersih. Tentu semua itu tidak akan berjalan sesuai dengan harapan beliau ketika kita tidak mulai dari bawah, tentu dalam hal ini desa. Dia banyak memberitakan pelanggaran-pelanggaran dilakukan oleh anak di umur memasuki remaja 12 ke atas. Yakinkan di desa kita ini tidak ada anak-anak kita yang terlantar. Tidak ada anak-anak yang terlantar karena mungkin ditinggal merantau orang tua ataupun anak kita sendiri, Pak. Ya, kemudian yang kedua, mari kita memberikan hak-hak anak kita ini mulai dari sejak dini. Peserta pendidik semua diwajibkan untuk melindungi anak. Di sini di bawah kadang-kadang jadi dilema. Sedikit-sedikit komplain lagi. Tidak mungkin kita mau lewat tanpa minta izin. Kalau sekarang anak-anak naik di pundaknya gurunya, ya, olehnya itu di dalam aturan ini betul-betul kita harus terapkan.
Pertama, marilah kita bersama-sama melaksanakan acara ini dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Susunan acara musyawarah desa, sosialisasi dan advokasi melalui penyuluhan terhadap perlindungan anak dan perempuan. Yang terhormat Bapak Kepala Desa Lande, yang terhormat Bapak Kapolsek atau yang mewakili, yang terhormat Bapak dan Rawil Balonci Tondontan Lasa atau yang mewakili, yang terhormat Bapak Kepala Puskesmas Bantimala. Sambutan pertama, sambutan Kepala Desa Lande sekaligus membuka acara. Kepada beliau kami persilahkan dengan hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama kita hormati Kepala Dinas Lingkungan Hidup atau yang mewakili beliau. Yang sama kita hormati Bapak Kepala Wilayah Kecamatan Tondontan Lasa atau mewakili beliau. Yang sama kita hormati Bapak Kepala Puskesmas. Yang sama kita hormati Bapak Kepala Urusan Agama Kecamatan Tondontan Lasa. Sebentar akan disampaikan oleh Pak Sekres mungkin atau ada yang lain. Kemudian lagi di tengah-tengah kita alhamdulillah hadir yaitu perwakilan dari Bapak Kepala Dinas Lingkungan Hidup. Kemarin malam saya ketemu dengan beliau bincang-bincang terkait masalah pangkep bersih. Di sana panjang lebar, lalu kami bertanya ke beliau tentang kesiapannya untuk hadir. Lalu beliau mengatakan bahwa biar ini hari katanya, kemarin dia bilang besok kalau misalnya itu diperlukan. Perlu Bapak Ibu sekalian dan Bapak Ketua BPD, Pak Camat, Pak Kapus serta hadirin sekalian bahwa sebagaimana kita ketahui bersama bahwa di pangkep ini Bapak Bupati mencanangkan pangkep bersih. Tentu semua itu tidak akan berjalan sesuai dengan harapan beliau ketika kita tidak mulai dari bawah, tentu dalam hal ini desa. Acara ini, acara sosialisasi dan advokasi melalui penyuluhan terhadap perlindungan anak dan perempuan ini saya nyatakan dibuka dengan resmi. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atau yang mewakili, kepada beliau kepersilahkan dengan hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Kepala Desa Lande beserta jajarannya, yang kami hormati Bapak Kepala Dinas Lingkungan Hidup yang hal ini diwakili oleh Ibu, yang kami hormati Bapak Camat Tondontan Lasa dalam hal ini diwakili oleh Bapak Abdul Kerja SPM, yang kami hormati Bapak Kepuskesmas Bantimala, yang kami hormati Kepala KUA Tondontan Lasa yang mewakili, yang kami hormati rekan TNI Pak Babinsa, yang kami hormati Ketua DPD beserta anggotanya, dan semua yang hadir di tempat ini yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Sebagai berhormat beragama, tentu kita selalu bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, sedang advokasi melalui penyuluhan terhadap perlindungan anak dan perempuan dalam rangka meningkatkan kualitas SDM yang lebih unggul, tentu untuk secara umum negara kita menjadi lebih maju. Berkaitannya dengan ini, negara kita itu sudah mengeluarkan undang-undang jelas tentang pelanggarannya, yaitu Undang-Undang Perlindungan Anak. Kaitan dengan ini, media banyak memberitakan pelanggaran-pelanggaran dilakukan oleh anak di umur memasuki remaja 12 ke atas. Motor ini yang diartikan dengan di sini karena itu masuk anak remaja kita, generasi penerus. Kalau begitu sikapnya, dan geng motor itu melukai bahkan membunuh. Banyak mungkin di sekarang media sosial banyak video-video korbannya sampai dibusur, tembus leher untuk mencuri uang dan segala macam. Sampai bila berkendara ditahan kendaraannya, dipaksa, kalau naik mobil dipecah apa kacanya, pintunya, dan kalau kan dia banyak. Tentu secara psikologi itu kalau banyak pasti berani kita sendiri untuk melakukan seperti itu. Ini tugas kita semua ini stakeholder terkait untuk kepolisian dan hal penegakan hukumnya. Penegakan hukumnya rekan-rekan dari kepolisian dan mungkin jatuh di kesehatan. Seperti itu. Ini untuk kedepannya, kita berpikir ke depan. Ini adalah gunanya sosialisasi pada hari ini perempuan dan anak.
masing-masing punya generasi penerus itu harus dijaga, ya, dijaga hak untuk berpendapat. Sebentar kan dibahas itu hak berpendapat, hak berkreasi. Makanya mungkin di TK ada memang pelajaran khusus untuk warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya sambutan ketiga, sambutan Bapak dan Ramil Baloci Tendontar Lasa atau yang mewakili. Kepada beliau kami persilahkan dengan hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Desa, yang kami hormati Bapak Camat yang diwakili dari staf kecamatan, dalam hal ini Bapak Abdul Qadir, yang kami hormati Bapak Kapus Bantimala, yang kami hormati dari kantor urusan agama, yang kami hormati Ibu dari Dinas Lingkungan Hidup, yang saya hormati pula Bapak Ketua BPD, Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian yang hadir pada siang hari ini. Tadi disampaikan dari protokol bahwa sambutan dari Padan Ramil. Kami mohon maaf beliau tidak bisa hadir dalam hal rapat ini. Untuk itu saya mewakili, walaupun ada beberapa yang ingin saya sampaikan. Saya langsung saja karena mengingat waktu dan rekan-rekan banyak yang mau menyampaikan informasi terkait dengan perlindungan anak ini. Ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan, di antaranya yaitu yakinkan di desa kita ini tidak ada anak-anak kita yang terlantar. Tidak ada anak-anak yang terlantar karena mungkin ditinggal merantau orang tua ataupun anak kita sendiri, Pak. Ya, kemudian yang kedua, mari kita memberikan hak-hak anak kita ini mulai dari sejak dini, supaya mereka merasa perhatian kita itu sebagai orang tua, mereka bisa merasakan dari awal. Hormati Bapak Kepala Desa Lane yang kami hormati, hadirin dan hadirat yang hadir di tempat ini. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena pada hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan nikmat kesehatan. Terkadang biasa nikah di luar, dia tidak terdaftar di KUA, sehingga dia tidak aturan-aturannya tersendiri. Sebagaimana apa yang saya sampaikan tadi, bahwa salah satu diantaranya kita sesuaikan dengan umur, yang sesuai dengan aturan yang ada. Yang saya lakukan hari-hari, karena yang 20 tahun itu belum ada aturan dari atas sampai di bawah, ya, sampai saat ini. Mungkin memang ini sudah perintah dari atas bahwa ini laksanakan. Itu sistem yang menolak, bukan kita. Olehnya itu saya berani sampaikan bahwa yang saya lakukan ini itu mungkin memang ada perintah dari atas bahwa yang berlaku sekarang 20 tahun, sesuai yang dianjurkan dalam agama kita. Karena saya rasa kalau agama kita ini kuat, maka insya Allah ke depan anak-anak kita itu bisa mendapatkan apa yang kita harapkan. Saya rasa taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Kepala KUA Kecamatan Tendontar Lasa. Sambutan selanjutnya yaitu sambutan Kepala Puskesmas Bantimala Kecamatan Tendontar Lasa. Kepada beliau kami persilahkan dengan hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang kedua kalinya, ya. Kita lihat pesertanya ada beberapa yang baru datang. Mungkin suratnya, ya. Dan ini pertemuan kedua. Kami banggakan Bapak Kepala Desa
Lannik, yang terhormat Bapak Kapolsek atau yang mewakili, yang terhormat Bapak dan Ramil atau yang mewakili, yang terhormat Bapak KUA atau yang mewakili, dan yang sangat kami hormati bapak-bapak dan ibu-ibu peserta pertemuan pada hari ini. Di sini kami akan memberikan sedikit tentang apa yang terjadi di kesehatan jika ada pelanggaran di bawah mengenai perlindungan anak dan ibu perempuan. Ini sering terjadi karena saya yakin di desa Lannik sudah ada semacam peraturan yang dibuat, mungkin dikembangkan dari dasar dari kabupaten, ya. Saya kalau masalah hukum, masalah ini untuk membahas mungkin bukan tidak tahu, ya, tapi itu bukan kewenangan saya. Dampaknya saja ke peserta pendidik, semua diwajibkan untuk melindungi anak. Di sini di bawah kadang-kadang jadi dilema, sedikit-sedikit komplain lagi, kenapa anak saya kenapa anak saya menangis pulang. Kalau diputar balik, apa sebetulnya kewenangan guru di sekolah? Kalau begitu tidak ada lagi. Jadi perlu pada kita ketahui bahwa ada hak anak dan ada kewenangan pendidik. Ini salah satu contoh. Dicubit di ini. Karena kadang-kadang juga itu anak nanti dicubit baru bisa bergerak. Pulang di rumahnya pada menangis. Nah, di sini kadang-kadang tidak ada bukti yang bisa dikemukakan. Jadi kita harus sepakat sekarang untuk memberlakukan di masyarakat. Tanya dulu Pak RT, Pak RK, sampai ke kepala desa. Kalau memang mampu diselesaikan, selesaikan saja dengan cara kekeluargaan. Kalau ke puskesmas maki, bilang dia apa, bilang dicamboki. Tadi itu kayak pangi, pincang. Iya tadi, tapi di puskesmas itu berbicara sekarang, apa yang dilihat, apa yang ditulis. Tidak pincang, baik pengadu maupun yang diadukan. Dan ini juga kadang-kadang saya jadi dilema. Kadang-kadang kalau dekat, wih besar tadi itu bengkaknya. Iya, diakui. Tapi yang dilihat pada waktu itu dari tabe, ya, untuk peserta didik. Nah, untuk menghindari hal tersebut, disinilah fungsi orang tua. Lebih banyak orang tua berperan sebagai guru dibanding peserta pendidik atau guru. Kita harus mengetahui apa sih haknya itu anak terhadap orang tua. Jangan
Artinya orang tua saja mau menang. Iya. Jadi untuk kesehatan dalam 1 tahun wajib mengadakan pemeriksaan anak sekolah yang baru masuk atau peserta didik baru. Karena kita itu dipantau tiap hari, apalagi hari kerja, apa yang kamu lakukan sekarang. Kebetulan saya upload foto ke sini, Bapak ini memasukkan di Facebook tentang beberapa kegiatan di kesehatan. Semua diminta nomor Facebooknya, apakah ada semua puskesmas, masukkan sekarang. Ini hari, sekarang itu sudah berputar di sana untuk hal itu. Jadi itu dari saya, mungkin kalau memang ada sesi tanya jawab untuk auden ya sebentar. Barangkali dari saya cukup sekian dulu, karena kalau masalah perlindungan anak mungkin dari ibu yang mewakili dinas lingkungan hidup ya mungkin bisa memberikan arahan. Baiklah, untuk mengefisienkan waktu, kami mempersilahkan kepada yang terhormat Kepala Wilayah Kecamatan Tendental Lasa, kepada beliau kami persilahkan dengan hormat untuk membawakan sambutan dan arahan kepada kita semua. Kepada beliau kami persilahkan dengan hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama mari kita sama-sama menjadikan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana alhamdulillah pada kesempatan ini kita masih diberi umur panjang, kesehatan, sehingga kita masih sempat hadir untuk melaksanakan apa yang menjadi agenda pada hari ini, yaitu rapat atau sosialisasi dalam rangka perlindungan anak dan perempuan. Yang saya hormati dari Ibu Lingkungan Hidup, yang saya hormati Bapak Kepala Puskesmas Antimala, yang saya hormati Bapak Kepala Desa, yang saya hormati Bapak yang mewakili KUA, yang saya hormati Bapak dan Ramil, dalam hal ini diwakili oleh Bapak Babinsa Desa Lane. Yang saya hormati Bapak Kapolsek, dalam hal ini diwakili oleh Babin Kantipmas. Nah, Pak Camat tidak sempat hadir pada hari ini. Beliau ada acara yang tak kalah pentingnya di kabupaten, sehingga beliau mengamanatkan kepada saya mulai dari sesi pertama sampai sesi kedua. Mudah-mudahan bapak-bapak peserta rapat dalam hal ini tidak mengurangi penghargaan dari beliau Bapak Camat Tendental Lasa. Teman kami yang sempat hadir untuk mengambil gambar-gambar kita, alhamdulillah dengan inisiatif beliau sehingga dia mendokumentasikan kita ini bagaimana keadaan-keadaan di Desa Lane, khususnya Kecamatan Tendental Lasa. Jadi bapak-bapak dan ibu sekalian, berbicara mengenai peraturan tentang perlindungan anak dan perempuan. Kita berbicara masalah perlindungan. Ya, saya ingin bahas karena sudah beberapa pembicara terdahulu kami. Ini yang namanya tanggung jawab dan wewenang. Jangan sampai bapak-bapak dan ibu sekalian di masyarakat kita Desa Lane, khususnya Kecamatan Tendental Lasa ini, temannya Desa Lane, menganggap bahwa di desa ini sudah membuat peraturan, tidak mungkin kita mau lewati tanpa minta izin.
Kalau sekarang anak-anak naik di pundaknya gurunya. Ya. Olehnya itu di dalam aturan ini betul-betul kita harus terapkan. Kemudian yang kedua, anak-anak kita sekarang sangat-sangat berpengaruh tentang masalah HP ini. Jangan sampai anak-anak kita mengatakan bahwa saya ini sudah dilindungi, menganggap dirinya bahwa dia mau semaunya. Dia mau semaunya apapun yang dia mau perbuat. Mau pergi sekolah, dilewati sekolahnya. Jadi tolong ini karena leading sektor daripada peraturan ini dampaknya lari ke pihak pengamanan. Olehnya itu saya selaku mewakili Camat Tondon Tallasa, jangan sampai ada anak-anak kita yang betul-betul melanggar, baik ia melalui gurunya, baik ia melalui orang tuanya, lantas dia melapor kepada pihak yang berwenang sehingga beliau mengambil keputusan bahwa anak ini tidak salah. Ini. Olehnya itu karena canggihnya sekarang teknologi, maka diadakan ini salah satu prioritas Bapak Bupati untuk menjadikan anak-anak kita bagaimana generasi-generasi sehingga bisa cerdas, bisa unggul, karena generasi-generasi lah adalah merupakan penentu daripada pembangunan kita masa depan. Kenapa? Kenapa diistimewakan anak-anak, diistimewakan perempuan? Karena ada memang itu pepatah mengatakan bahwa keberhasilan suatu negara adalah tergantung daripada perempuan. Kenapa? Kenapa kita berbicara masalah keluarga? Kita berbicara masalah dalam lingkungan keluarga. Salah keluarga kalau bukan perempuan bendaharanya. Salah dalam lingkup keluarga kalau bukan perempuan bendahara. Kenapa saya katakan? Ya, biasa ada itu, tapi mudah-mudahan tidak ada seperti itu di sini. Anggap paidoi berapa tena nasareangi benina namper jingan rebaji. Pero jika dokan juku, jika dokan manu, tapi pamali bete-bete jina sareangi benina. Ada seperti itu, tapi mudah-mudahan tidak ada di Salane. Dia lebih memperhatikan belanja pribadinya sebagai penanggung jawab keluarga daripada memperhatikan anak dan istrinya. Disitulah barangkali dikaji sehingga kita membuat perempuan juga tidak normal seorang perempuan tanpa mempunyai laki-laki. Itu kuncinya. Jadi harus saling berpasang-pasangan, utamanya di dalam rumah tangga. Jadi bagi orang yang tidak mau berpasang-pasangan, itu bisa dipertanyakan. Ya. Jadi bapak-bapak dan ibu sekalian, yang namanya sambutan, karena ini masih banyak arahan, mudah-mudahan di dalam peraturan desa ini, termasuk dari rekan-rekan BPD, betul-betul kita kaji. Mudah-mudahan anak kita mulai dari lahir
diusahakan untuk diuruskan akte kelahiran. Kenapa saya katakan seperti itu, Bapak-bapak dan Ibu sekalian? Tidak ada yang susah sekarang. Mau mengurus kakak, mengurus akte kelahiran, mengurus KIA, kartu anak-anak, tinggal di kecamatan. Persyaratannya sisa disiapkan. Tidak perlu lagi ke kantor Capil. Operator siap satu kali mulai jam 8 sampai jam 4 di kantor kecamatan Tondon Talasa. Kecuali KTP, karena namanya perekaman harus dibawa keluar baru selesai. Olehnya itu, untuk memperlancar segala administrasi, mudah-mudahan dari pihak yang berwenang tetap melindungi anak-anak kita di dalam pelaksanaan kepengurusan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan pada kesempatan ini mewakili camat, saya berterima kasih kepada Bapak-bapak dan Ibu sekalian atas partisipasinya untuk menghadiri rapat peraturan perlindungan anak dan perempuan. Apabila ada kata-kata yang tidak sesuai atau tidak cocok dengan pemahaman Bapak-bapak dan Ibu sekalian, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi sambutan dan arahan oleh Bapak Kepala Wilayah Kecamatan Tondon Talasa atau yang mewakili beliau. Baiklah, untuk mengefisienkan waktu, kami persilahkan kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pangkep atau yang mewakili untuk memberikan arahan serta sambutan kepada kita semua. Kepada beliau kami persilahkan dengan hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ulangi Pak, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak. Ya. Yang terhormat Bapak Kepala Desa Lane, kemudian yang terhormat Bapak Camat atau yang mewakili, yang terhormat Bapak Kepala atau Ketua KUA ya, atau yang mewakili, kemudian yang terhormat Bapak Kepala Puskesmas Banti Malang, yang terhormat Bapak Kapolsek atau yang mewakili, yang terhormat Bapak dan Ramil atau yang mewakili, dan yang terhormat Bapak Ibu yang tidak sempat saya sebutkan satu persatu. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena hari ini kita masih diberikan hidayah dan rahmat sehingga kita masih dapat berkumpul pada acara siang hari ini, sosialisasi advokasi melalui penyuluhan terhadap perlindungan anak dan perempuan. Tidak lupa Bu, Bapak Ibu, saya menyampaikan permohonan maaf dari Kepala Dinas kami, Bapak Muhammad Tamrin, karena beliau ada satu dan lain hal sehingga tidak bisa menghadiri, tidak bisa hadir di tengah-tengah kita, dan kami mewakili beliau untuk menyampaikan beberapa pesan-pesan yang dititipkan kepada kami. Jadi perkenalkan dulu ya Bu ya, saya Ralil Miani atau biasa dipanggil Ibu Mimi. Kemudian di samping saya adalah Ibu Restu. Kami sama-sama adalah fungsional jabatan fungsional di Dinas Lingkungan Hidup. Kalau kita berbicara Bu tentang kualitas SDM yang lebih unggul, sehat dan cerdas, itu pasti ada hubungannya dengan lingkungan yang bersih. Sekarang kalau kita berbicara lingkungan yang bersih, pasti satu fokus sampah. Ya, Dinas Lingkungan Hidup memang mempunyai tupoksi itu. Jadi Dinas Lingkungan Hidup mempunyai tupoksi untuk melakukan penanganan persampahan di wilayah Kabupaten Pangkep. Ada beberapa poin penting yang dititipkan kepada kami. Kalau hubungannya dengan anak dan perempuan, mungkin tanpa kita sadari Bu, anak-anak tak di rumah itu penghasil sampah plastik yang paling banyak. Kenapa sih bilang begitu? Beli mie jajan, ada mie 13 nah,
ada mie montinya, padahal ada minuman di rumah, tapi jajannya paling banyak, dan jajannya itu menghasilkan sampah plastik. Jadi kebiasaan-kebiasaan kita yang dimulai dari rumah ini tanpa kita sadari itu menghasilkan sampah, Bu. Kenapa? Pak Bupati sebenarnya sudah berkomitmen melalui Perbup 35 tahun 2018 tentang kebijakan strategi daerah untuk untuk menanggulangi sampah sejenis sampah rumah tangga. Dan tidak hanya itu komitmen Pak Bupati. Jadi mulai salah satu dasar cita beliau yaitu Pangkep Indah. Jadi beliau memiliki komitmen untuk menciptakan bagaimana Pangkep ini bisa indah dan bersih. Sekarang begini Bu, kalau sampah Bapak Ibu itu dari rumah mungkin tidak bisa tertanggulangi, karena kita tahu sendiri Bu, wilayah Bapak ini kan jauh Bu ya. Sementara TPA dan pengangkutan mungkin tidak sampai ke sini. Maka dari itu mungkin kita rubah mindset sekarang. Jadi tidak hanya sekedar menunggu ada yang ambilkan ke sampah terus dibawa ke TPA. Kita tinggal bayar retribusi. Boleh mungkin kita dari rumah, mulai dari anak-anak kita, kemudian ibu-ibu dan bapak-bapak sendiri, kita memilah sampah. Jadi kalau kita ada beberapa kelurahan atau kecamatan kota yang sudah melaksanakan pemilihan sampah. Jadi sampah plastiknya kayak botol begini Bapak Ibu, itu disalak sendiri, maksudnya disimpan sendiri, dipisah Ki. Kemudian sampah-sampah organik seperti ya tabe, sisa sayur sisa makanan kita buat jadi kompos. Mungkin Bapak Ibu kompos itu dari Ibu pertanian sisa-sisa kotoran sapi yang bisa dibuat kompos. Tetapi tidak, mungkin ibu-ibu di halaman mungkin di sini paling banyak sampah-sampah daun-daun itu pun bisa diolah menjadi kompos. Kenapa Bu kita perlu untuk memilah sampah? Kenapa kita perlu menangani sampah? Sampah ini Bu, Bapak Ibu mungkin pernah lihat berita. Kenapa itu sampah plastik perlu ditanggulangi? Karena itu. Baiklah, untuk mengefisienkan waktu, izinkan saya untuk membacakan rancangan peraturan Perdes yang kami rancang di Desa Lanne, Kepala Desa Lanne, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan. Peraturan Desa Lanne nomor 5 tahun 2022 tentang penyelenggaraan perlindungan anak dan perempuan. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Kepala Desa Lanne menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan atau adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan negara Kesatuan Republik Indonesia. Keenam, desa adalah Desa Lanne yang berada di wilayah Kecamatan Tondon Talasa, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan. 7. Kewenangan desa adalah kewenangan yang dimiliki desa, meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat desa, diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan negara Kesatuan Republik Indonesia. 9. Pemerintah desa adalah Kepala Desa Lanne dan perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. Ke-10. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa yang disingkat Musrembang Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, pemerintahan desa dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh pemerintah desa untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan dan kebutuhan pembangunan desa yang didanai oleh anggaran pendapatan dan belanja desa, swadaya masyarakat desa, dan atau anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten kota. 12. Peraturan desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh kepala desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa. 13.
Peraturan kepala desa adalah peraturan yang ditetapkan kepala desa yang bersifat mengatur. 14. Keputusan kepala desa adalah penetapan yang bersifat konkret, individual, dan final. 15. Lembaga desa adalah institusi organisasi yang ada diakui keberadaannya di tingkat desa yang berkaitan dengan perlindungan anak, yaitu BPD, PKK, BKD, LPMD, Lembaga Adat, Gapoktan, Forum Anak, dan Karang Taruna. 16. Dusun adalah bagian wilayah di bawah desa. 17. Anak adalah seorang yang belum berusia 18 tahun termasuk anak yang masih di dalam kandungan. 18. Perkawinan anak adalah perkawinan yang dilaksanakan oleh seseorang yang belum berusia 18 tahun. Asuhan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. 23. Partisipasi anak adalah keterlibatan anak dalam proses pengambilan keputusan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan dirinya dan dilaksanakan atas kesadaran, pemahaman, serta kemauan bersama sehingga anak dapat menikmati hasil atau mendapatkan manfaat dari keputusan tersebut. Anak yang menyandang cacat dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran. Bab 2. Asas dan tujuan. Pasal 2. Penyelenggaraan perlindungan anak berasaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pasal 3. Penyelenggaraan perlindungan anak berprinsip pada A. Non-diskriminasi, B. Kepentingan yang terbaik bagi anak, C. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan, D. Penghargaan terhadap pendapat anak. Pasal 4. Perlindungan anak bertujuan menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal. Bab 3. Kewajiban dan tanggung jawab. Bagian ke-1. Pasal 5. Pemerintah desa, masyarakat, keluarga, orang tua, pendidik, dan tenaga kependidikan berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak. Bagian kedua. Kewajiban dan tanggung jawab pemerintah desa. Pasal 6. Pemerintah desa wajib dan bertanggung jawab memberikan dukungan sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan perlindungan anak. Pasal 7. Pemerintah desa wajib memfasilitasi semua anak di desa untuk mendapatkan akte kelahiran dengan cara A. Memberikan sosialisasi kepada masyarakat akan pentingnya akte kelahiran dan kartu identitas anak atau disingkat dengan KIA. B. Mengupayakan pelayanan gratis bagi pengurusan akte kelahiran di tingkat desa. Pasal 8. Pemerintah desa wajib memfasilitasi pelayanan kesehatan anak di desa dengan cara A. Mensosialisasikan kepada masyarakat tentang pentingnya kesehatan anak, B. Koordinasi dengan dinas terkait dalam rangka kesehatan anak, C. Menyediakan tempat pelayanan kesehatan anak desa, D. Memfasilitasi terwujudnya lingkungan sehat, E. Mengoptimalkan pelayanan anak pada posyandu di setiap wilayah dusun. Bagian ke-6. Penyalahgunaan nafza. Bab 5. Forum Anak Desa yang diatur pada pasal 30 sebagai bentuk pemenuhan hak partisipasi anak di tingkat desa sebagaimana ketentuan pasal 11 ayat 3 poin A, maka dibentuk organisasi Forum Anak Desa yang selanjutnya disingkat dengan FAD atau FAD yang kepengurusannya ditetapkan dengan keputusan kepala desa. Bab 6. Gugus tugas desa layak anak. Terdiri dari 2 pasal, yaitu pasal 33 dengan pasal 34. Bab 7. Penutup. Di bagian penutup ada 2 poin, yaitu sumber pembiayaan yang diatur dalam pasal 35 dengan ketentuan pelaksanaan yang diatur dalam pasal 36 dan pasal 37. Jadi peraturan
Desa tentang Perlindungan Anak dan Perempuan itu terdiri sebanyak 7 bab dengan poin pasal sebanyak 37 pasal. Saya kembalikan kepada moderator. Ya, itulah tadi pemaparan rancangan peraturan desa tentang perlindungan anak dan perempuan yang telah dibacakan. Kemudian marilah kita bersama-sama masuk kepada acara sosialisasi saran pendapat tentang rancangan peraturan desa tentang perlindungan anak dan perempuan. Jadi di sini semua yang ada pada forum ini berhak untuk bersuara, memberikan masukan tentang peraturan desa dan perlindungan anak. Contoh misalnya, dan juga di sini juga kami memberikan kesempatan kepada seluruh peserta untuk memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada bapak-bapak dan ibu-ibu yang ada di depan, yang telah memberikan arahan serta masukan tadi. Ya, baiklah, kami serahkan ke peserta forum untuk memberikan masukan atau pertanyaan kepada bapak-bapak dan ibu-ibu yang ada di depan. Pada kita semua, pada beliau mempersilahkan yang hormat. Terima kasih kepada moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Kepala Desa Lane, yang kami hormati Bapak Pimpinan Wilayah Kecamatan Tondok Talasa, yang kami hormati Bapak dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Tondok Talasa, yang kami hormati pula Bapak dari Kepala Puskesmas Bantimala, yang kami hormati Ibu dari Dinas Lingkungan Hidup, yang kami hormati pula Bapak dari dan Ramil, kemudian Bapak dari Kapolsek atau yang mewakili, khususnya untuk Pak Desa dan aparat. Jadi kalau kita mau merancang apa-apa harusnya ini diperbanyak, Pak, supaya para peserta bisa mempelajari apa yang kita rancang, apa yang kita akan kerjakan. Kalau misalnya kita hanya satu persatu, hanya kita yang baca, kemudian teman-teman yang lain, para peserta tidak bisa memahami apa yang kita akan rancang atau apakah yang kita akan atur dalam perdes tersebut. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, tentu memang perlindungan perempuan dan anak harus kita lindungi, apalagi ada kekerasan seks, kemudian ada eksploitasi anak, mempekerjakan anak, dan ini tugas kita pemerintah mengatur itu dan memberikan haknya kepada anak atau perempuan itu tersebut. Kemudian ada bagian yang keenam terkait di penyalahgunaan narkotika atau nafsa, secara garis besarnya alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya. Di bagian kedua ini, bagi warga yang terlibat mempengaruhi, membujuk, mengajak anak dalam menggunakan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya yang biasa disebut nafsa,